Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-40, doa berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru' dengan sifat rendah diri, dengan sifat tunduk patuh, wa khufyah dengan suara yang lirih, dengan suara yang merendah. Dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala, Allah berfirman, Rabbukum, Allah berfirman, ud'uni, berdoalah engkau kepada aku, astajib lakum, aku pasti akan mengabulkan doa-doamu. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Ali bin Ahmad bin Abadan, dari Abul Hasan As-Sighar Al-Basri, dari Muhammad bin Ahmad Al-Audi, dari Kamil, dari Ibnu Lahiyah, dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau sudah otak tidak berfungsi, maka error. Doa itu adalah otaknya ibadah. Kalau diumpamakan ibadah itu seperti tubuh kita ini, maka otaknya itu adalah ibadah. Orang takut terbentur kepala, nah rusak otak. Kalau sudah rusak otak, berefek kepada yang lain. Jadi kalau ada orang tak mau berdoa, berarti tak berotak. Ad-du'a'u miftahul hajati. Doa itu adalah pintu pembuka segala hajat. Tidak ada manusia ini yang tidak ada hajat, tidak perlu, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kunci pembukanya? Doa. Wa huwa mustaruh ashabil faqat wa malja'ul muttarrin. Segala orang-orang yang punya kebutuhan, faqat, miskin, papa, susah, melarat, dia merasa tenang itu kapan masa tenangnya dia? Saat berdoa. Wa malja'ul muttarrin, tempatnya orang-orang berlindung, tempatnya orang-orang mendapatkan perlindungan. Siapa? Orang-orang yang dalam keadaan susah, tertekan. Wa mutanaffis dzawil ma'arib, orang yang dalam keadaan kesulitan, kepayahan, dia mendapatkan kemudahan, ketenangan, kesenangan, itu dalam doa. Wa qad zammallahu subhanahu wa ta'ala qauman tarakud du'a. Allah mencela orang-orang yang tidak mau berdoa. Dalam surat Ghafir ayat 60. Wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka menggenggamkan tangan mereka. Apa maksud menggenggam tangan di situ? Qila, maknanya la yamuddunaha ilaina fis su'al. Tidak mau mengulurkan tangannya meminta kepada Allah. Sedangkan kita minta, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Imam Sahal bin Abdullah berkata, khalaqallahu ta'ala al-khalqa. Allah menciptakan makhluk. Wa qala, najuni. Wahai makhluk-makhluk semuanya, berdoa kepadaku. Fa illam taf'alu fanzuru ilayya. Kalau kalian tidak mau berdoa meminta kepadaku, pandang aku. Fa illam taf'alu fasma'u minni. Kalau kamu tidak mau melakukannya, dengar aku. Fa illam taf'alu fakunu bibabi. Kalau kamu tidak mau melakukannya, hendaklah kalian berada di pintuku. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak melakukan itu, fa anzilu hajatikum bi, maka turunkanlah hajat-hajat kamu kepadaku. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata dari Imam Sahal bin Abdullah, aqrabud du'ai ilal ijabati du'aul hali. Sedekat-dekat doa kepada ijabah, doa yang paling makbul adalah doaul hali. Doaul hali. Apa itu doaul hali? Doaul hali. Apa itu doaul hali?
ayyakuna sahibuhu muttarran. Orang yang berdoa itu dalam keadaan terjepit, kesulitan, kesusahan, kepayahan. La buddalahu mimma yad'u li ajlih. Tak ada tempat lain kecuali berdoa. Itulah yang dimaksud doaul hali. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Hati-hati jangan sampai ada orang teraniaya. Karena orang teraniaya itu doanya tidak ada dinding hijab antara dia dengan Allah. Kenapa? Tak ada tempat dia minta. Dia tak punya backing, dia tak punya atasan, dia tak punya kenalan, dia tak punya jabatan, tak punya harta, tak punya kekuasaan. Mengadu dia kepada Allah. Hancur kita. Jangan zalimi orang. Kami meriwayatkan, kata Imam Al-Qushairi, kami meriwayatkan dari Hamzah bin Yusuf As-Sahmi, dari Abu Abdullah Al-Mukanisi. Aku berada bersama Imam Junaid. Fa'atat imra'atun, datang seorang perempuan menemui Imam Junaid. Perempuan itu berkata, "Udhu Allah ayyarudda alayya ibni." Wahai Imam Junaid, tolonglah engkau doakan kepada Allah supaya anakku kembali. Fa inna ibnan li dha'ah, anakku hilang. Wa qala laha idhabi wasbiri. Wahai perempuan, pergi sabar. Famadat, perempuan itu pun pergi. Summa adat, datang dia lagi. Fa qalat lahu mithla dhalik. Dia pun mengucapkan kalimat yang sama. Doakanlah Tuhan Imam Junaid, anakku hilang. Kata Imam Junaid, idhabi wasbiri, pergi sabar. Famadat, dia pun pergi. Summa adat, datang lagi. Fa fa'alat mithla dhalika marrat. Dia lakukan seperti itu berkali-kali. Tolonglah doakan anak saya, tolonglah. Kata Imam Junaid, isbiri, sabar. Fa qalat lahu, aila sabri, habis sudah sabarku. Wa kam yabqa li taqatun alaihi fad'u li. Tak ada tersisa lagi aku punya kemampuan. Doakanlah aku wahai Imam Junaid. Kata Imam Junaid, in kana al-amru kama fa'alt, in kana al-amru kama qulti fadhhabi. Kalau memang sudah begitu kata engkau, pergilah. Faqad raja'a ibnuk, karena sesungguhnya anakmu pulang. Famadat, perempuan itu pergi. Fawajadathu, betul. Begitu dia pulang, anak sudah ada di rumah. Semua adat, perempuan itu datang lagi menjumpai Imam Junaid. Tashkuru lahu, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Imam Junaid, engkau sudah mendoakan. Faqila lil Junaid. Ada orang bertanya kepada Imam Junaid, kaifa bima arafta dhalik? Hai Imam Junaid, dari mana kau tahu anak orang itu sudah pulang? Imam Junaid membacakan ayat, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. An-Naml 63. Allah pasti mengabulkan doa orang yang terdesak, tersesak, sangat sulit. Wa yakshifus su', Allah singkapkan segala kesulitannya. Allah jauhkan segala kesusahannya. Waktu dia minta pertama, belum lagi. Minta kedua, belum lagi. Minta ketiga, belum lagi. Ketika dia sudah putus habis, kata Imam Junaid, anakmu sudah pulang. Kenapa? Dia sudah sampai pada puncak penyerahan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi anna al-afdal du'a. Ikhtilaf ulama tentang doa paling afdal. Mana yang lebih afdal? Ad-du'a amis sukut aw ridha? Apakah kita berdoa atau diam saja tak usah berdoa, atau ridha? Faminhum man qala ad-du'a fi nafsihi ibadah. Ada ulama yang berpendapat bahwa doa itu adalah ibadah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Wal ityanu bima huwa ibadah aula min tarki. Melaksanakan ibadah lebih utama daripada meninggalkannya. Itulah alasannya doa itu lebih afdal daripada diam. Summa huwa haqqullah ta'ala. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajib lil 'abdi. Walaupun dia tidak mengabulkannya, itu hak dia. Walam yasil ila hazzi nafsihi. Seorang hamba tidak mendapatkan apa yang dia minta, falaqad qama bihaqqi rabbih. Walaupun kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, tapi paling tidak kita sudah menunaikan kewajiban kita yang merupakan hak Allah terhadap diri kita. Doa aja. Aku tak tahu doaku ini dikabulkan atau tidak, tapi aku tetap berdoa. Kenapa kau berdoa? Karena doa itu adalah hak Allah terhadap diriku yang mesti aku tunaikan. Begitu logikanya. Li'anna du'a izharu faqatil ubudiyah. Karena doa itu adalah menunjukkan seorang hamba itu tak punya apa-apa. Faqah, miskin, papa tak punya apa-apa. Aku tak punya apa-apa ya Allah. Ketika orang mengangkat tangan bermohon saat itu dia sedang menunjukkan bahwa dia tak punya apa-apa. Waqad qala Abu Hazim Al-A'raj. Imam Al-A'raj berkata, la in uhramud du'a ashaddu alayya min an uhramul ijabah. Seandainya aku tidak bisa berdoa, itu lebih berat bagiku daripada doaku tak dikabulkan.
Seandainya doa aku tidak dikabulkan, tak apa-apa. Tapi seandainya aku tidak boleh berdoa, itu lebih berat. Jadi, kabul tak kabul, doa aja. Wa ta'ifatun qalu. Pendapat yang kedua. As-sukutu wal khumulu tahta jaryanil hukmi atammu. Diam, berserah diri kepada Allah, terima saja takdir yang diberikan Allah, itu lebih baik. War ridha bima sabaqa min ikhtiyaril haqqi aula. Dan ridha, senang hati terhadap apa yang sudah dipilihkan Allah Ta'ala, itu lebih utama. Jadi ikhtilaf ulama tentang itu. Jadi nanti kalau ada ustadz yang ceramah, udahlah nggak usah doa-doa, ridho aja. Berarti dia ambil pendapat ini. Tapi kalau ada yang mengatakan, saya masalah dikabulkan atau nggak dikabulkan nggak penting, yang penting saya berdoa karena itu hak Allah kepada saya. Oh, kami sudah kaji kemarin. Nggak usah kelahi tentang masalah ini. Walihada qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, ikhtiyaru ma jara laka fil azal khairun laka min mu'aradatil waqti. Yang sudah dipilihkan Allah untukmu pada masa azali. Azal masa sebelum ada awal, sebelum ada akhir. Cuma ada masa. Itu lebih baik bagimu daripada kau melawan. Apa yang sudah dipilihkan Allah Ta'ala untukmu, itu lebih baik bagimu. Waqad qala khabaran anillah. Apa kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man syaghalahu, dalam hadis qudsi Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang lebih sibuk berzikir mengingat aku daripada berdoa kepadaku, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Maka aku berikan dia lebih afdal daripada yang dimintakan orang-orang berdoa. Ada orang tak berdoa, sibuk zikir saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tak berdoa, yang satu sibuk berdoa, yang satu sibuk berzikir. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa yang sibuk berzikir menyebut aku, mengingat aku, dan dia tidak meminta kepadaku, a'taituhu afdal, ku berikan dia lebih afdal mimma a'tas sa'ilin, daripada yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Wa qala qaumun, ada pula satu pendapat menyebutkan, yajibu ayyakunal 'abdu sahiba du'ain. Seorang hamba itu mesti berdoa bilisanihi, dengan lisannya, wa sahiba ridha biqalbihi, dan hatinya ridha. Saya mengkombinasikan antara dua. Saya tetap berdoa dan saya tetap ridha. Mulut berdoa, hati ridha. La ya'tiya bil amrayni jami'an. Dia datang melakukan dua-duanya. Dia tetap berdoa dan dia tetap ridha. Walaula an yuqal, pendapat yang lebih utama, innal awqati mukhtalifatun. Sesungguhnya sifatnya kondisional, berbeda-beda. Fa fi ba'dil ahwali ad-du'a afdalu minas sukut. Dalam satu kondisi, doa lebih afdal daripada diam. Wa huwal adab. Itu adalah adab kepada Allah. Wa fi ba'dil ahwali, dalam satu kondisi yang lain, as-sukutu afdalu minad du'ai. Berdiam lebih afdal daripada berdoa. Wa huwal adab. Itu pun adab juga. Wa inna ma yu'rafu dzalika fil waqti. Itu bisa diketahui pada saat situasi kondisi. Lianna ilmal waqti innama yahsulu fil waqti fa idza wajada biqalbihi isyaratun ila du'a fa du'a lahu aula. Oleh sebab itu mesti punya ilmu tentang waktu, tentang timing yang tepat. Renungkan sejenak, apakah ini saatnya lebih waktu utama berdoa atau diam? Kalau mesti saat itu mesti berdoa, fa du'a aula. Doa lebih utama. Wa idza wajada isyaratan, kalau ada isyarat, ila sukuti fas-sukutu lahu aula. Kalau isyaratnya mengisyaratkan mesti diam, ridho saja, maka pada saat itu ridho, tak usah berdoa. Wa yasihhu ayyuqala, sah, boleh dikatakan. Wa yasihhu ayyuqala, boleh dikatakan. Yang bagi lil 'abdi alla yakuna sahiyan, tidak boleh seorang hamba itu lupa dan lalai an syuhudi rabbih, untuk menyaksikan kemuliaan Allah fi hali du'aihi, pada saat dia berdoa. Jangan hampa, jangan kosong, tak ada ruhnya. Saksikan kemuliaan Allah. Summa yajibu alaihi ayyura'iya halahu. Dia mesti memperhatikan halnya. Fa in wajada minad du'ai ziyadatan. Kalau dia lihat doa itu perlu ditambah, basata fi waqtihi, fa du'a lahu aula. Dia banyak doanya, maka pada saat itu lebih utama berdoa. Wa in ada ila qalbihi fi waqti du'a
syibha zajrin. Kalau dalam hatinya ada lintasan, ada isyarat, seperti ada teguran, seperti ada sesuatu yang tertahan, faula lahu tarkud doa. Maka lebih utama dia tidak berdoa, doa secukupnya, habis itu diam, ridho saja menerima ketetapan Allah. Wa illam yajid fi qalbihi ziyadata bastin wala husul zajrin fad-du'a wa tarkuhu hana sayyan. Kalau dia tidak merasakan apa-apa dalam hatinya, rasanya tidak perlu lagi diperpanjang doa ini, dan tidak pula ada rasa macam teguran supaya untuk berhenti, fad-du'a wa tarkuhu hahuna sayyan. Maka berdoa atau tidak berdoa pada saat ini seimbang, 50-50. Fa in kana al-ghalibu alaihi fi hadzal waqt al-ilmu. Kalau dalam kondisi seperti itu, dia lebih condong kepada ilmu, pengetahuan, fad-du'a aula, lebih utama berdoa. Kenapa? Likaunihi ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Wa in kana al-ghalibu alaihi fi hadzal waqti al-ma'rifah wal hal was sukut. Kalau dalam kondisi seperti itu, hatinya lebih condong kepada ma'rifah, hal lawan dari maqam, was-sukut, diam, fas-sukutu aula, lebih utama dia diam. Wa yasihhu ayyuqala, maka dapat dikatakan makana lil muslimina fihi nasibun, kalau bagi dia, makana lil muslimina fihi nasibun, kalau bagi dia memang layaknya untuk bersikap seperti ini, lakukan ini. Kalau layaknya di sini, lakukan ini. Aulil haqqi subhanahu fihi haqqun fad-du'a'u aula, maka berdoa lebih utama. Ini sudah nasib. Nasib itu artinya bagian, takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk menerima kewajiban kita. Hak Allah, kewajiban kita berdoa. Fad-du'a'u aula. Wa ma kana li nafsika fihi hazzun. Tapi kalau dirimu sudah mendapatkan sesuatu, fas-sukutu atam, maka diam itu lebih sempurna. Rasakan dalam, rasanya lebih baik berdoa atau diam menerima saja, maka ada isyarah yang dikirimkan Allah ke dalam hati yang bersih. Wa fil khabaril marwi, dalam hadis dikatakan, innal abda, seorang hamba, yad'u Allah, berdoa kepada Allah, wa huwa yuhibbuh, Allah suka kepada hamba itu. Fayaqul, apa kata Allah? Ya Jibril, akhir hajat abdi. Wahai Jibril, hambaku ini tunda doanya, jangan kabulkan cepat. Kenapa? Fa inni uhibbu an asma'a sautahu, karena aku suka mendengar suaranya. Wa innal abda la yad'u Allah wa huwa yubghiduhu, tapi ada orang yang berdoa dan Allah Subhanahu wa taala tak suka. Apa kata Allah? Ya Jibril, iqdi li 'abdi hajatahu. Orang ini cepat kasih. Fa inni akrahu an asma' sautahu, karena aku tak suka mendengar suaranya. Jadi kalau ada orang sekali berdoa langsung makbul, belum tentu Allah sayang. Berapa kali kita waktu sedang makan di emperan kaki 5, datang adik-adik yang ngamen. Belum dia nyanyi udah kita kasih, apa gimana? Aku yang dulu katanya. Tapi begitu ada yang enak main gitar, tambah lagi deh 2 lagu. Tapi setelah itu tentu kita kasih lebih besar lagi. Jadi jangan bangga dulu kalau saya ini berdoa pagi sore dapat. Boleh jadi Allah Ta'ala senang mendengar doa kita, karena nanti ada yang lebih kekal abadi saat berjumpa dengan Allah. Itulah balasan yang paling diinginkan. Adapun balasan-balasan yang di sini ini kan hampa semua, fata morgana itu semua. Wa yuhka an Yahya bin Sa'id al-Qattan, diriwayatkan dari Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan, annahu ra'al haqqa, dia melihat Allah Subhanahu wa taala fil manam. Melihat di sini bukan dengan mata, bi'aini qalbi. Qala, apa kata dia? Ilahi kam ad'uka fala tujibuni. Ya Allah, berapa kali aku berdoa kepada Engkau tapi Engkau tidak mengabulkan doaku. Apa kata Allah? Ya Yahya, li'anni uhibbu an asma'a sautaka. Aku senang mendengar suaramu, wahai Yahya. Aku senang mendengar suara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada dalam kuasa Allah, innal 'abda la yad'u Allah ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah padahal Allah murka kepadanya. Fa yu'ridu anhu,
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Tsumma yad'uhu. Kemudian dia berdoa lagi, ditolak Allah. Tsumma yad'uhu, dia ditolak lagi. Tsumma yad'uhu fa yaqulu ta'ala lil malaikah. Apa kata Allah kepada malaikat? Aba 'abdi an yad'u ghairi. Hambaku ini tak mau minta kepada yang lain. Tak mau dia minta ke pokok kayu, tak mau dia minta ke patung, tak mau dia minta ke manusia, dia minta hanya kepadaku saja. Faqad istajabtu lahu, kukabulkan doanya. Jangan pernah bosan minta kepada Allah. Walaupun awalnya Allah marah, tak suka. Tapi kalau kita terus, maka kata Allah kepada malaikat, hambaku ini tak mau meminta kepada selain aku, karena bagi dia yang mulia hanya aku, maka kukabulkan doanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Guru kami meriwayatkan Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bashran di Baghdad dari Abu Amr Utsman bin Ahmad yang terkenal dengan nama Ibnu Simak, dari Muhammad bin Abdul Rabbih Al-Hadrami, dari Bishr bin Abdul Malik, dari Musa bin Al-Hajjaj, dari Malik bin Dinar, dari Hasan, dari Imam Hasan Al-Basri, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kana rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yattajir fi bilad Syam ila al-Madinah." Pada zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki pedagang membawa barang dagangan dari negeri Syam ke Madinah. Negeri Syam itu sekarang Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Wa minal Madinati ila biladi Syam. Dari Syam ke Madinah, dari Madinah ke Syam. Syam di atas, Madinah di bawah, Makkah di bawah, Yaman di bawah. Begitu urutannya. Syam, Madinah, Makkah, Yaman. Wala yusahib qawafil tawakkulan minhu 'ala Allah. Dia pergi sendiri, tak beserta dengan rombongan ramai-ramai. Dia bertawakal saja kepada Allah. Bainama huwa jaa'a minasyam, ketika dia datang dari negeri Syam, yuridul Madinata, dia ingin ke kota Madinah, idz 'urida lahu lissun 'ala farasin. Idz 'arada lahu lissun 'ala farasin. Datanglah perampok naik kuda. Fasahabit tajir, kata si perampok, "Qif, berhenti, qif." Waqafa lahu tajir, berhenti pedagang itu. Faqala lahu, "Sya'nuka bimali wa khalli sabili." Kalau kau mau hartaku, ambillah. Yang penting kasih aku jalan. Faqala lahu sillu. Faqala lahu lissu. Kata maling, kata pencuri, kata perampok itu, al-malu mali. Hartamu itu memang udah punyaku. Wa innama uridu nafsak. Aku mau dirimu. Qala lahu tajir, ma turidu bi nafsi. Apa yang kau inginkan dariku? Sya'nuka wal malu. Harta ini yang mau kau kan, ini duit ini kan, barang-barang ini, ambillah. Wa khalli sabili, kasih aku jalan. Waradda alaihi lissu. Kata si perampok itu sama seperti yang pertama, aku mau dirimu, nyawamu. Anzirni hatta, kalau memang kau mau minta itu juga, tunggu sebentar. Hatta atawadda'a wa usalli wa ad'u rabbi. Izinkan aku berwudu, aku mau berdoa kepada Allah. Kata si perampok, if'al ma badalak. Buatlah apa yang mau kau buat. Faqamat tajir. Si pedagang itu pun tawadda wa shalla 4 raka'atin, salat dia 4 rakaat, summa rafa'a yadayhi ila sama. Diangkatnya tangannya ke langit. Wa kana min du'aihi, dia berdoa, ya wadud, ya wadud, wahai engkau yang Maha Penyayang. Dzal arsyil majid, engkau pemilik arsy yang mulia. Ya mubdi'u ya mu'id, engkau yang mengawali segala penciptaan, engkau yang mengembalikan segala sesuatu. Ya fa'alul lima yurid, engkau yang melakukan segala sesuai dengan kehendakmu. As'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyik. Aku mohon kemuliaan, aku mohon berkat kemuliaan, cahaya keagunganmu yang memenuhi tiang-tiang arasmu. Wa as'aluka biqudratika allati qadarta biha ala khalqik. Aku mohon berkat kemuliaanmu, takdir yang sudah kau tetapkan pada hambamu. Wa birahmatika allati wasi'at kulla syai', berkat rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. La ilaha illa anta, tak ada yang Tuhan selain engkau ya Allah. Ya Mughis, wa engkau Maha Penolong. Aghithni 3 kali. Aghithni, aghithni, aghithni. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Falamma faragha min du'ai. Begitu selesai dia berdoa, idzan bi farisin ala farasi ashhab. Tiba-tiba datanglah seorang naik kuda. Kudanya sangat putih. Alaihi thiyabun khadr. Orang naik kuda sangat putih, bajunya baju hijau. Biadihi hirbatun min nur. Di tangannya ada tombak dari cahaya. Falamma nadhara lissu ilal faris, ketika si perampok melihat orang yang naik kuda tadi, tarakat tajir, lari perampok itu tunggang langgang lintang pukang. Wa marra nahwal faris, lalu kemudian dia lewat di depan lari. Falamma dana minhu shaddal faris 'ala lis, ketika sudah mendekat ditangkap oleh si penunggang kuda yang bercahaya tadi.
Fata'anahu ta'natan azrahu. Lalu kemudian ditikamnya perampok tadi dari atas kulanya. Tsumma jaa ila tajir. Setelah itu dia pun datang kepada pedagang itu. Wahai pedagang, berdiri, bunuh si perampok ini. Faqala lahu tajir, pedagang itu bertanya, "Man anta? Kamu siapa?" "Fama qataltu ahadan qattu." Aku belum pernah membunuh orang. Aku hanya berdagang aja, belum pernah lagi aku membunuh orang. Wala tatibu nafsun biqatlihi. Rasanya aku tak sampai hati untuk membunuh dia. Faraja'a al-faris ila lis. Datang orang berkuda putih itu ke perampok itu, wa qatalahu, dia yang membunuh. Dibunuhnya perampok itu. Tsumma ja'a ila tajir, dia pun datang ke pedagang itu. Wa qala, "I'lam, ketahuilah, anni malakun minas sama'is tsalisah. Aku malaikat yang diutus Allah dari langit ketiga. Hina da'autal ula, ketika kau berdoa pertama, sami'na li abwabis sama'i qaqa'ah. Ketika engkau berdoa pertama, kami dengar pintu-pintu langit itu qaqa'ah, gemeretak seperti gigi yang menggigil. Faqulna amrun hadas. Mendengar pintu berbunyi, lalu kami pun berkata, oh, ada terjadi sesuatu. Tsumma da'auta tsaniyah, ketika kau berdoa kedua kali, fa fatahat abwabus sama', terbuka pintu-pintu langit. Walaha syararun kasyararin nar. Ada gejolak api seperti api. Ada gejolak seperti gejolak api. Tsumma da'auta tsalisata, ketika kau berdoa ketiga, fa habita Jibril. Turun malaikat Jibril dari atas. Dan Jibril memanggil, "Man li hadzal makrub?" Siapa di antara kalian malaikat yang mau menolong orang yang sedang kesusahan ini? Fada'autu rabbi ayyuwallini qatlahu. Lalu aku minta izin kepada Allah supaya Allah menugaskan aku membunuh perampok ini. Wa'lam ya abdallah, ketahuilah wahai pedagang hamba Allah, innahu man da'a bi du'aika hadza fi kulli kurbatin. Siapa yang berdoa dengan doamu ini setiap dia mengalami satu masalah, wa kulli syiddah wa kulli syiddatin, dalam kesempitan kesulitannya, wa kulli nazilatin, dalam setiap masalah yang dia hadapi, farajallahu anhu wa a'anahu. Allah akan melepaskan dia dan Allah akan menolong dia. Ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya dzal arsyil majid, ya mubdi'u ya mu'id, ya fa'alul lima yurid. As'aluka bi nuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyika, wa as'aluka bi qudratika allati qadarta biha ala khalqika, wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', la ilaha illa anta, ya mughis aghithni. 3 kali. Wallahu a'lam. Qala wa ja'at tajiru saliman. Datanglah pedagang itu dalam keadaan selamat, ghaniman, beruntung. Hatta dakhala al-Madinata, masuklah dia ke kota Madinah. Wa ja'a ila Nabi, datang menjumpai Nabi SAW. Wa akhbarahu al-qissah, diceritakannya kisah itu kepada Nabi. Wa akhbarahu bid-du'a, diceritakannya doa itu. Faqala lahu Nabi, Nabi berkata, laqad laqqanaka Allahu azza wa jalla, Allah yang sudah mengajarkan engkau doa itu, asma'ahul husna. Isi doamu itu adalah doa asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha, berdoalah engkau dengan asma'ul husna. Allati idza du'iya biha ajaba, kalau dipakai doamu itu untuk memohon, maka Allah mengabulkannya. Wa idza su'ila biha a'ta, dan kalau dipakai doamu itu untuk memohon minta kepada Allah, a'ta, maka Allah akan memberi. Wa min adabid du'a, di antara adab berdoa, hudurul qalbi, hatinya hadir. Jangan mulutnya mengucap, tangannya ke atas, hati tak kemana-mana. Wa alla yakuna sahiyan, jangan sampai lalai lupa. Faqad ruwiya 'anil Nabi, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, innallaha la yastajibu du'a 'abdin min qalbi lahin, min qalbin lahin. Allah tidak mengabulkan doa seorang hamba dari hati yang lalai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa min syara'itihi, di antara syarat doa, ayyakuna mat'amuhu halalan. Orang yang berdoa itu makanannya halal. Falaqad qala sallallahu alaihi wasallam li Sa'din, Nabi SAW berkata kepada Sa'ad, atib kasbaka tustajab da'watak. Perbaiki makananmu, doamu pasti kabul. Kalau doa tak kabul, ada masalah dengan makanan kita. Makanya di awal warak, menjauhin dari subhat. Tak ada subhatnya, zuhud. Waqad qila, ada riwayat menyebut, ad-du'a'u miftahul hajati. Doa itu adalah kunci segala hajat.
kunci. Kita kalau mau buka pintu ada kunci. Wa asnanuha, kunci itu ada gigi-giginya. Apa giginya? Luqamul halal, makanan halal. Kenapa nggak terbuka-buka nih Pak? Doa kunci saya sudah ada. Ya kunci kau tak bergigi. Mana bisa terbuka? Tapi kan sekarang pakai kartu Pak Ustadz. Sekarang kan pakai remote, pakai password. Ini perumpamaan cerita zaman dulu ini. Masih kunci, masih manual lagi. Wa kana Yahya bin Mu'adz yaqul. Yahya bin Mu'adz berkata, "Ilahi ya Allah, kaifa ad'uka wa ana 'asin?" Bagaimana mungkin aku mampu berdoa minta kepada Engkau padahal aku banyak dosa buat maksiat? Wa kaifa la ad'uka wa anta karim? Bagaimana pula aku tak sanggup berdoa kepadamu padahal Engkau Maha baik? Aku rasanya tak sanggup mau berdoa kepada Engkau ya Allah. Kenapa? Karena aku banyak dosa. Kalau gitu jangan kau berdoa. Tapi rasanya aku pula tak mampu kalau tak berdoa karena kau baik kali ya Allah. Banyak kali cerita kau. Marra Musa alaihissalam birajulin yad'u yatadarra'u. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam lewat di depan seorang laki-laki, dia sedang berdoa, merendahkan dirinya kepada Allah. Faqala Musa alaihissalam, apa kata Musa? Ilahi ya Allah, law kanat hajatuhu biyadi qadaituha. Seandainya hajat dia itu ada di tanganku, cepat ku kasih sama dia ya Allah. Fa'auhallahu ta'ala ilaih. Allah mengirimkan wahyu kepada Musa. Ana arham bihi minka. Ana arhamu bihi minka. Kau pikir kau sayang dengan dia Musa? Aku lebih sayang lagi kepada dia daripada engkau. Walakinnahu yad'uni. Dia minta kepada aku. Walahu ghanamun. Dia minta kepada aku. Dia punya kambing. Wa qalbuhu inda ghanamihi. Hati dia di kambing itu. Mulut dia minta kepada aku, tangannya diangkatnya kepada aku. Tapi dia punya kambing. Terus hatinya di kambingnya itu, tidak di dalam dirinya. Wa inni la astajibu li 'abdin yad'uni wa qalbuhu 'inda ghairi. Aku tidak akan mengabulkan doa seorang hamba kalau dia minta kepada aku tapi hatinya tidak kepada selain aku. Lain di bibir, lain di hati. Fa dzakara Musa alaihissalam lirrajul zalik. Nabi Musa menyampaikan itu kepada orang yang berdoa itu. Kau berdoa pada Allah, tapi hati kau di kambing. Gimana ceritanya? Fanqata'a ilallah biqalbihi. Lalu diputuskannya kepada yang lain. Tidak hatinya di kambing, tidak di onta, tidak di itu, tidak ini. Faqudiyat hajatuhu. Hajatnya pun ditunaikan Allah. Qila li Ja'far as-Sadiq. Nabi Muhammad SAW punya anak Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak Ja'far Shadiq. Ini dia. Ada orang bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, "Ma baluna nad'u fala yustajabu lana?" Imam Ja'far Shadiq, kenapa kami berdoa tapi doa kami tak dikabulkan Allah? Kata Imam Ja'far Shadiq, "Li'annakum tad'una man la ta'rifunahu." Karena kamu berdoa kepada dia yang tak kamu kenal. Kalau kita panggil orang itu kita kenal, itu lain. Makanya awwaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama adalah mengenal Allah. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Ulama menyusun wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Belajar tauhid. Aku mendengar guruku Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Zahara bi Ya'qub ibn Laits illatan." Ya'qub bin Laits sakit. Na'yat al-atibba. Dokter-dokter tak sanggup mengobati. Faqalu lahu fi wilayatika rajulun salihun yusamma Sahal bin Abdullah. Itu di daerah engkau itu ada orang soleh namanya Sahal bin Abdullah. Laula alaka la'allallah subhanahu yastajibu lah. Kalau kau minta doa dia, mudah-mudahan dikabulkan Allah, kau sehat. Fastahdara Sahlan. Maka didatangkanlah Imam Sahal. Wa qala ud'u Allah azza wa jalla li. Imam Sahal, tolonglah doakan aku. Faqala Sahal, kaifa yustajabu du'ai fi? Bagaimana mungkin aku bisa mendoakan engkau? Wa fi mahbasika mazlumun. Dalam penjaramu itu banyak orang teraniaya. Pak Bupati, Pak Wali, Pak Pejabat. Gimana aku mau mendoakan engkau? Itu dalam penjaramu banyak orang teraniaya. Alhamdulillah sekarang udah banyak lepas. Fa'atlaqa kulla man kana fi habsih. Akhirnya orang-orang yang teraniaya yang di penjara itu dilepaskan. Faqala Sahal, Allahumma kama ra'aitahu. Ya Allah, sebagaimana sudah kau lihat. Sebagaimana sudah kau lihat zullal ma'siyah,
Sebagaimana sudah kau lihat hinanya maksiat, fa'arihi izzat ta'ati, maka tunjukkan pada dia kemuliaan ketaatan. Sebagaimana sudah kau tunjukkan kepada dia hinanya maksiat, tunjukkan pada dia mulianya taat. Farrij anhu, lepaskan dia dari sakitnya ya Allah. Fa'ufiyah, sehat. Fa'arada malan ala Sahal. Begitu sehat, dikasihlah banyak sekali oleh-oleh untuk Imam Sahal. Imam Sahal, ni oleh-oleh. Fa'aba ayyaqbilahu. Tak mau dia nerima. Faqila lahu, "Lau qabiltahu wa dafa'tahu ila al-fuqara." Kenapa engkau tak mau ambil aja serahkan kepada fakir miskin? Fanazara ila al-asba' fi as-sahra. Imam Sahal, ambillah oleh-oleh ini. Kalaupun kau tak mau ambil, kasihlah ke fakir miskin. Imam Sahal memandang batu-batu kerikil yang ada di gurun pasir. Coba kau tengok batu kerikil itu. Ya, udah tengok. Ya. Fa'idha hiya jawahir, berubah jadi permata. Imam Sahal mau ngasih tahu, kalau aku mau, hadiah kau ini tak ada apa-apanya. Tuh batu-batu kerikil itu jadi permata. Faqala li ashabihi, man yu'ta mithla hadha yahtaju ila mali Ya'qub bin Laits. Orang kalau sudah dikasih karomah macam ini tak perlu lagi pada duit Ya'qub bin Laits. Waqila, ada riwayat menyebut, kana Salih Al-Murri yaqul katsiran. Imam Salih Al-Murri selalu berkata, mengucapkan kalimat ini. Man admana qar'a babin yushiku an yuftah lah. Siapa yang sering mengetuk pintu, pasti dibukakan. Assalamualaikum, assalamualaikum, sering ngetuk pintu. Lama-lama dibukakan. Apa maksudnya? Siapa yang tak bosan berdoa, dikabulkan Allah. Kau kenapa tak berhenti berdoa? Aku tengok. Siapa yang tak bosan mengetuk pintu, pasti dibukakan Allah. Faqala lahu Rabi'ah. Rabi'ah bertanya kepada Imam Salih Al-Murri, ila mata taqulu hadha? Sampai kapan kau berhenti mengucapkan ini? Mata ughliqa hadzal bab hatta yustaftah. Ketika pintu sudah ditutup, maka tak mungkin diminta buka lagi. Faqala Salih, syaikhun jahila wa mura'atun aliman. Ada tuan syekh yang jahil, tapi ada pula perempuan yang berilmu, kata dia. Karena kata Rabi'ah Adawiyah, ila mata taqulu hadha? Sampai kapan kau berkata seperti ini? Siapa yang tak bosan mengetuk pintu, maka pintu pasti akan dibuka. Dibalik sama Rabi'ah, mata ughliqa hadzal babu hatta yustaftah. Kapan pintu itu akan dibuka? Kalau dia sudah terkunci. Wa qala Salih, syaikhun jahil wa imra'atun aliman. Syekh ni bodoh, perempuan ni berilmu. Maksudnya syekh, aku tak tahu, kau lebih tahu. Aku mendengar guruku Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Abu Bakar Al-Harbi, dari Muhammad As-Sir, dari Sirri As-Saqati. Kata Imam Sirri, hadartu majlis Ma'ruf Al-Qarhi. Aku hadir di majlis Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Faqama ilaihi rajulun. Tegaklah satu orang laki-laki. Ya Aba Mahfuz, wahai Imam Ma'ruf Al-Qarhi, ud'u Allah li, ud'u Allah Ta'ala yarudda alayya kisi. Hilang kantong duitku, Tuan Imam. Tolonglah doakan supaya balik. Fa inna suriqa wa fihi 1000 dinar. Dicuri orang, di dalamnya ada 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Lebih kurang 2,5 juta, 3 juta. Kali 1000, 3 miliar. Diam Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Setelah dia minta itu, fasakata, dia diam. Fa'ada. Diulangnya lagi, tolonglah doa Tuan, hilang kantong saya 1000 dinar. Cuma sakata aja. Fa'ada. Lama-lama Imam Ma'ruf berkata, Mada aqul? Apa yang mesti kuucapkan? Apa doanya? Ma zawitahu an anbiya'ika wa asfiyaika. Yang pernah kau pelajari dari yang diriwayatkan para nabi-nabi dan orang-orang soleh wali-wali, farudduhu alaih. Faqala ar-rajul, ud'u Allah Ta'ala li. Doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Imam Ma'ruf Al-Qarhi pun berdoa, Allahumma kharra lahu. Maknanya, Allahumma if'al lahu khairal amrayni indaka. Ya Allah, apa yang baik menurut engkau, kasihlah untuk dia ya Allah. Apa yang menurut engkau baik untuk dia ya Allah, kasihlah ke dia.
Begitu wali-wali itu. Tidak menurut dia baik. Karena boleh jadi kalau kita doa, ya Allah, balikkanlah duit dia. Balik duitnya tiba-tiba dia mabuk. Ya Allah, apa yang menurut engkau baik untuk dia, kasihlah ke dia. Tapi kalau makam sebelum sampai ke situ, jangan. Kita mendoa apa yang kita inginkan. Wa hukiya 'an Laits annahu qala, diriwayatkan dari Imam Laits, dia berkata, ra'aitu Uqbah bin Nafi'in dariran. Saya melihat Uqbah bin Nafi' buta. Summa ra'aituhu basiran. Kemudian saya lihat dia bisa melihat. Faqultu, bima radda 'alaika basaraka? Bagaimana Allah mengembalikan pandanganmu? Faqala ataitu fi manami. Utitu fi manami. Ada orang yang datang dalam mimpiku. Faqila, lalu dia berkata, hai Laits, katakanlah, ya qarib, wahai engkau yang maha dekat, ya mujib, wahai engkau yang maha mengabulkan doa, ya sami'ad du'a, engkau yang mengabulkan segala doa, ya latif, engkau yang maha lembut, lima yasha, terhadap apapun yang kau kehendaki. Radda alayya basari, balikkanlah pandanganku ya Allah. Faqultuha, lalu ku ucapkan doa itu, ya qarib, ya mujib, ya sami'ad du'a, ya latifan lima yasha, radda alayya basari, balikkanlah pandanganku. Faraddallahu azza wa jalla alayya basari, dibalikkan Allah pandangan mataku. Ini doa untuk yang mata. Ya qarib, ya mujib, ya sami'ad du'a, ya latifan lima yasha, radda alayya basari. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, kana bi waja'ul ain. Saya sakit mata, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Ibtida'a ma raja'tu ila Naisabur min Marwa. Ketika saya pulang ke Naisabur dari Marwa, saya sakit mata. Wa kuntu muddata ayyamin lam ajidun naum. Berhari-hari saya tak bisa tidur. Berhari-hari saya tak bisa tidur. Fatana'astu sabahan. Suatu pagi saya mengantuk bukan main. Waktu mengantuk itu sami'tu qailan, ku dengar ada orang berkata. Saya dengar ada berkata, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah cukup bagi hambanya? Jangan lagi minta sana, minta sini, minta itu, minta ini. Alaihissallahu bikafin abdah. Fantabahtu, aku pun terbangun. Waqad faraqanir raman. Mata saya pun sehat. Wazala fil waqtil waja'. Hilang penyakit itu. Walam yusibni ba'da dzalika waja'ul ain. Sejak itu saya tak pernah sakit mata. Wa hukiya an Muhammad bin Khuzaimah. Saya diriwayatkan dari Imam Muhammad bin Khuzaimah, dia berkata, lamma mata Ahmad bin Hanbal kuntu fil Iskandariyah. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal di Baghdad, Irak, saya waktu itu sedang berada di Alexandria, Mesir. Faqtamamtu, saya merasa susah hati. Fara'aitu fil manam, lalu saya bermimpi berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa huwa yatabakhtar, Imam Ahmad bin Hanbal berjalan dengan jalan angkuh sombong. Faqultu, ya Aba Abdullah, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ayu masyiyah hadha, ini jalan orang seperti apa ini? Kenapa jalan seperti orang sombong, seperti jalan pejabat-pejabat? Faqala, masyiyatu khaddam da fi daris salam, beginilah cara berjalan pelayan dalam surga. Faqultu, ma fa'alallahu azza wa jalla bik, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Qala, Imam Ahmad menjawab, ghafarali, Allah ampunkan dosaku. Wa tawajjani, dipasangkannya di atas kepalaku mahkota. Wa albasani na'laini min dhahab, dipasangkannya aku sendal dari emas. Qala ya Ahmad, dan Allah berkata kepadaku, hai Ahmad bin Hanbal, hadza biqaulikal Qur'an kalami. Inilah balasan untuk engkau karena engkau mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Imam Ahmad bin Hanbal 3 generasi dimasukkan ke penjara karena waktu itu raja-rajanya berkeyakinan Mu'tazilah mengatakan Quran itu muhdats. Imam Ahmad bin Hanbal diperiksa, ditanya, Quran itu baharu atau kalamullah qadim? Kalamullah, masuk penjara. Ini balasan Allah untuk istiqamahnya dia. Ya Ahmad, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, ud'uni bitilka ad-da'awat allati balaghtka an Sufyan ats-Tsauri wa kuntu tad'u biha fi darid dunya. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, doakanlah aku seperti doa yang sudah engkau terima dari Sufyan Tsauri, yang kau pakai doa itu ketika di dunia. Faqultu, ya Rabbi, ya Rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'.
ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Ya Rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai', ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an syai'. Wahai engkau Rabb, penguasa segala sesuatu, dengan kemuliaanmu atas segala sesuatu, ampunkan aku semua dosa-dosaku, dan jangan engkau tanya aku tentang sesuatu apapun. Faqala ya Ahmad hadhil jannah, wahai Ahmad bin Hanbal, ini surga, fadkhulha, masuklah. Fadakhaltuha, lalu aku pun masuk ke dalam surga. Qila, ada riwayat menyebut ta'allaqa syabun bi astaril Ka'bah, ada seorang laki-laki bergantung di kain penutup Ka'bah. Wa qala, dia berkata, ilahi la syarikalah, ya Allah, tak ada sekutu bagimu, tak ada kedua tiga kecuali hanya engkau saja, engkau yang Maha Esa. Fayu'ta, karena tidak ada sekutu bagimu, maka orang yang datang kepadamu ya Allah. Wala wazira laka fayursha, engkau tidak punya pembantu, tidak seperti raja-raja yang punya menteri-menteri. Engkau tak punya pembantu, maka tak ada yang perlu, kau tak berhajat pada sesuatu. In ata'tuka wa fa bi fadlika walakal hamdu, kalau aku taat kepada engkau ya Allah, maka itu karena kemuliaanmu, segala puji bagi engkau. Wa in asautuka fa bi jahli walakal hujjatu alayya, kalau aku buat dosa itu karena kesilapan, karena kejahilanku, engkau punya hujjah terhadap diriku. Fa bi asbati hujjatika alayya wa in qita'u hujjati ladaika illa ghafartali, karena kuatnya hujah engkau terhadap diriku dan karena lemahnya hujahku terhadapmu, maka ampunkanlah aku ya Allah. Maka dia mendengar suara, al-fata atiqun minan nar, orang yang membaca doa ini diselamatkan Allah dari api neraka. Waqila, ada riwayat menyebut faidatul doa, apa manfaat dari doa itu? Izharul faqati baina yadayhi ta'ala, menunjukkan ketiadaan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Orang yang tak mau berdoa orang sombong. Illa farrabbu yaf'alu ma yasha, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tak berdoa pun kita, dia tetap berlaku juga, tapi kita sedang menunjukkan kita lemah. Ada riwayat menyebut doaul ammati bil aqwal, doanya orang yang level kelas bawah dengan ucapan. Wa doauz zuhadi bil af'al, doanya orang-orang zuhud itu dengan perbuatan. Wa du'aul arifina bil ahwal, doanya orang yang sudah sampai level pada arif, ma'rifah, dia adalah bil ahwal, dengan halnya, dengan kondisinya. Kita awam dengan mulut, orang zuhud doanya dengan perbuatannya, dengan amalnya itu dia berdoa. Waqila, ada riwayat menyebut khairud du'ai ma haijathul ahzan, sebaik-baik doa adalah yang membangkitkan rasa sedih. Makanya kadang orang berdoa itu meleleh air mata, saking sedih, bangkit rasa sedih. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, idza sa'alta Allah hajatan fatasahhal fas'alillaha aqba dzalikal jannah fala'alla dzalika yaumu ijabatik. Kalau engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah diberi kemudahan. Setelah itu mintalah kepada Allah surga. Boleh jadi itulah saat engkau terkabul doa. Waqilah, ada riwayat menyebut al-sinatul mubtadi'in muntaliqatun bid-du'a, lidahnya orang-orang yang baru pada level kelas awal, dia lisannya itu lepas untuk berdoa. Wa al-sinatul mutahaqqiqin kharasat an dzalik, orang yang sudah sampai pada maqam hakikat, kharasat, lidahnya udah diam. Wa su'ilal wasiti ayyad'u, Imam Wasiti diminta supaya berdoa. Tuan Imam berdoalah. Faqala, dia berjawab, akhsha anni in da'autu ay yuqala li, aku takut kalau aku berdoa nanti dikatakan kepadaku, in sa'altana ma laka indana faqad tahamtana, kalau kau minta kepada kami, in sa'altana, kalau kau minta pada kami, ma laka indana, apa yang engkau minta itu tidak kami kasih, faqadit tahamtana, nanti kau tuduh macam-macam. Wa in sa'altana ma laisa laka indana faqad asa'ta tsana'a alayya, kalau kau minta kepada kami, laisa laka indana, laisa laka indana, kalau kau minta kepada kami, tapi apa yang ada pada ma laisa laka,
indana, tidak kau dapat apa yang kau minta, faqad asa'ta sana'a alaina, nanti engkau merasa tidak tepat pujianmu. Wa in radita ajraina laka minal umur, tapi kalau engkau ridha menerima semua yang sudah kami tetapkan untukmu, maqadaina laka bihi fid duhur. Wa in radita ajraina, kalau engkau ridha, ajraina laka minal umur, maka kami akan jalankan untukmu, kami akan terapkan padamu, maqadaina laka bihi fid duhur, semua takdir yang sudah kami tetapkan untukmu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Manazil, dia berkata, ma da'autu mundu 50 sana, 50 tahun aku tak pernah berdoa. Wala uridu an yad'u li ahadun, dan aku pun tak ingin orang lain mendoakan aku. Aku tak berdoa dan aku pun tak ingin orang lain mendoakan aku. Waqila, ada riwayat menyebut, ad-du'a sulamul muznibin, doa itu adalah tangganya orang yang berdosa. Kita kalau mau naik mesti ada tangga, wasilah. Apa tangganya kalau mau naik? Doa. Qila, ada riwayat menyebut, ad-du'a'u al-murasalah, doa itu adalah hubungan baik. Wa madamatil murasalatu baqiyah fal amru jamilun ba'd, selama hubungan kita baik, maka insya Allah perkaranya baik. Apa hubungan kita dengan kawan? Saling berkunjungan, bersalaman tak bisa, say hello, saling memandang, saling ucapkan salam, tak juga bisa, putus. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Allah? Doa. Maka orang yang berhenti berdoa berarti putus hubungannya dengan Allah. Waqila, ada riwayat menyebut, lisanul muzlimin du'a'uhu, lisan, lidahnya orang yang berdosa, doanya. Wa sami'tul ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq, aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, idza bakal muznibu faqad rasalallahu azza wa jalla, ketika orang yang berdosa menangis, saat itu dia sedang menjalin hubungan dengan Allah. Wa fi ma'nahu ansyadu, demikianlah dalam sebuah syair disebutkan, dumu'ul fata amma yajinnu tutarjamu wa anfasuhu yubdina mal qalbu yaktumu, air mata seorang pemuda menangis karena dosa itu sudah cukup menceritakan apa yang tersimpan di hatinya, sedangkan jiwanya, wa anfasuhu yubdina mal qalbu yaktumu, sedangkan jiwanya menunjukkan apa yang disembunyikan kalbunya. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, ad-du'a tarkuz dzunub. Nah, jadi banyak makna doa. Apa itu doa? Dengan lisan. Apa itu doa? Dengan perbuatan. Tapi ada lagi, apa itu doa? Tarkuz dzunub. Aku heran nengok ente kok enggak pernah berdoa. Ternyata doa dia tarkuz dzunub, meninggalkan dosa itu doa. Enggak berjudi, enggak berzina, enggak minum khamar, enggak ghibah, itu juga doa. Qila, ada pula riwayat lagi menyebut, ad-du'a lisanul ishtiyaq ilal habib, rindu kepada yang tercinta, itu juga doa. Ada orang berdoa banyak minta tapi tak rindu. Ada orang tak ada minta tapi rindu, dia sudah berdoa. Wa qila al-idhnu fid du'a khairun lil 'abdi minal 'ata, izin dalam berdoa lebih baik bagi seorang hamba daripada pemberian. Allah izinkan dia masih bisa berdoa, itu lebih baik daripada diberi. Terkabulnya doa dengan izin untuk berdoa, lebih baik kita mendapat izin berdoa. Kita masih diizinkan Allah berdoa, masih sehat, masih khusyuk, berdoalah. Wa qala al-Kattani, Imam Al-Kattani berkata, lam yaftahillahu lisanal mu'mini bil ma'zirati illa li fathi babil maghfirah. Allah tidak akan membukakan lisan seorang hamba meminta ampun kepada Allah melainkan dibukakannya pintu ampunan. Ada riwayat menyebut, ad-du'a'u yujibul hudur, dengan berdoa itu maka hati menjadi hadir. Wal ata'u yujibus sarf, dengan terkabulnya doa maka hati malah menjadi berpaling. Terkabul doa, hati berpaling. Malah banyak orang berhenti berdoa setelah kabul. Dengan terus berdoa, hati menjadi hadir. Jadi mana yang lebih baik? Lebih baik izin berdoa. Wala maqamu 'alal babi atammu minal insiraf bil ma'ab. Tegak di depan pintu lebih baik daripada pergi meninggalkan pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
nggak berhenti di depan pintu. Kenapa? Karena belum dapat. Begitu udah dapat langsung cabut. Lebih baik mengetuk pintu, tetap di depan pintu, daripada sudah dapat pergi meninggalkan pintu. Waqila, ada riwayat menyebut, ad-du'a muwajahatul haqqi bilisanil haya. Doa itu adalah menghadap Allah dengan lisan yang malu. Malu kepada Allah. Qila, ada riwayat menyebut, syaratul du'a al-wuquf ma'al qada biwasfir ridha. Syarat doa itu dikabulkan Allah, wuquf ma'al qada, menerima takdir Allah, biwasfir ridha, dengan ridha. Qila, ada riwayat menyebut, kaifa tantaziru ijabata da'wah wa qad sadatta tariqaha bil hafwah. Bagaimana mungkin engkau menunggu terkabulnya doa, sedangkan jalannya sudah kau tutup dengan perbuatan dosa. Doa itu mau dikabulkan Allah, mau datang dia, tapi jalannya di lockdown, jalannya ditutup. Apa yang menutup jalan itu? Dosa. Waqila li ba'dihim, waqila li ba'dihim, dikatakan kepada sebagian hamba-hamba Allah ini, ud'uli, doakan saya. Kafaka minal ajnabiyyati an taj'ala bainaka wa bainahu wasithah. Pak, doakan saya, Pak. Kafaka bil ajnabiyyah. Doakan saya, Pak. Loh, kau kenapa jauh sekali dari Allah? Kenapa kau buat ada antara engkau dengan Allah? Kenapa engkau tidak langsung saya berdoa kepada Allah? Ud'uli, doakan saya. Dijawab sama orang ini minta doa. Kafaka minal ajnabiyyah. Kenapa engkau jauh dari Allah? Anta ja'ala bainaka wa bainahu wasithah. Kau buat ada perantara antara engkau dengan Allah. Berdoa langsung kepada Allah. Aku mendengar Hamzah bin Yusuf As-Sahmi berkata, aku mendengar Abdul Fattah Nasr bin Ahmad bin Abdul Malik dari Abdurrahman bin Ahmad dari bapaknya, Ja'ad imra'atun ila Taqi bin Makhlad. Datanglah seorang perempuan menjumpai Imam Taqi bin Makhlad. Dia berkata, inna ibni qad asarrahu Rum. Anak saya ditawan pasukan Roma. Tuan Guru Syekh Taqi bin Makhlad, tolong doakan anak saya ditawan orang Roma. Wala aqdir ala malin aktsar min duwirah. Aku tidak bisa menebus dengan apapun karena aku tak punya duit, kalaupun ada sedikit. Wala aqdir ala bai'iha. Aku tidak bisa menjual harta milikku untuk menebus anakku. Falau asyarta ilayya man yufdihi bi syai'in fa innahu laysa li lailun wala nahar wala naum wala qarar. Siapa yang agaknya yang bisa menebus anakku itu? Karena aku tak lagi tahu kapan malam, kapan siang, kapan tidur, kapan tenang. Faqala laha, na'am, insarifi hatta anzur fi amri insya'ah. Kata Imam Taqi bin Makhlad, pulanglah engkau, Bu. Nanti aku berusaha. Fa'ataraqa syekh wa harraka syafatayh. Syekh Taqi bin Makhlad pun berdoa kepada Allah, digerakkannya bibirnya. Falabithna middah, kami tunggu beberapa saat. Faja'atil mar'atu wa ma'aha ibnuha. Tiba-tiba tak lama sudah itu datang ibu itu membawa anaknya. Rupanya anaknya sudah pulang. Wa akhadhat tad'u lahu wa taqul. Ibu itu pun berkata, qad raja'a saliman. Alhamdulillah Tuan Guru Taqi bin Makhlad, anak saya sudah pulang. Walahu hadis yuhadditsuka bih. Ada cerita yang mau dia sampaikan. Anak muda, gimana ceritanya kau lepas dari pasukan Romawi? Kuntu fi yadi ba'dhi mulukir Rom. Aku ditawan oleh raja Roma. Fi jama'atihi minal asara. Lalu aku pun masuk dalam golongan tawanan-tawanan yang ramai. Wa kana lahu insanun yastakhrimuna kulla yaum. Ada satu orang tentara yang tiap hari mengantarkan makanan kami. Fa kana yukhrijuna ila as-sahra lil khidmah. Lalu kemudian kami setiap hari dibawa ke gurun pasir untuk disuruh kerja paksa rodi. Tsumma yarudduna wa alaina quyuduna. Setelah petang hari kami dimasukkan lagi ke penjara dalam keadaan terikat dengan rantai besi. Fa baina nahnu naji'u minal amal ba'dal maghrib. Suatu hari setelah salat maghrib kami pun pulang, habis kerja di gurun pasir, pulang masuk ke penjara. Ma'a sahibil ladzi kana yahfazuna infatahal qaid min rijli. Tiba-tiba aja rantai besi itu terlepas dari kaki. Waqa'a 'alal ardi. Jatuh rantai besi itu ke tanah. Wasafal yawma was-sa'ah. Dia sebutkannya hari ini jam segini. Hari ini jam segini lepas rantai besi itu. Fawaqafal waqtal ladzi ja'at fihi al-mar'ah.
Pas pada hari dan saat itulah emaknya itu datang menjumpai Imam Taqi bin Makhlad. Wada'a Syekh. Hari itu Syekh berdoa. Fanahadha ila alladhi kana yahfazuni wa sahha alayya. Lalu tentara yang mengawal kami itu pun berteriak, kasartal qaid, kau yang sudah mencopot rantai besi ini? Qultu la, aku tak ada ngapa-ngapain. Innahu saqata min rijli, rantai itu lepas jatuh dari kakiku. Fatahayyara, bingung tentara-tentara itu. Wa ahdara ashabahu, panggilnya kawan-kawannya. Hei kawan, ini ada rantai besi lepas. Wa ahdarul haddad, mereka panggil tukang besi. Wa qayyaduni, mereka panggil tukang besi, diikatnya sekali lagi. Falamma masyaitu, saya melangkah khutwatin beberapa langkah, saqatal qaidu min rijli, lepas lagi rantai besi, borgol kaki saya itu. Fatahayyaru fi amri, mereka pun bingung. Fada'u ruhbanahum, mereka panggil pendeta mereka. Faqalu li, panggil pendeta, Pak pendeta ini kok lepas ini rantainya, kenapa orang ini? Maka ditanyalah pendeta, alaka walidatun, makmu masih hidup? Qultu na'am. Makmu masih hidup? Masih. Wa faqa du'auha al-ijabata, doa emakmu dikabulkan Allah SWT. Wa qad atlaqaka Allah, Allah yang melepaskan engkau. Fala yumkinuna taqyiduka, kalau sudah dilepaskan Allah, tak mungkin kami menahan engkau. Fazawwaduni, dikasihnya saya bekal, makanan, pakaian. Wa ashabuni biman awsalani ila nahiyatil muslimin, lalu diutus satu tentara menemani saya, maka saya pun dilepaskan ke pasukan kaum muslimin. Itulah sebabnya saya bisa balik sekarang. Kisah ini penutup tentang pentingnya berdoa, apalagi kalau masih hidup ibu. Bagi yang masih hidup ibunya, banyak-banyaklah minta doa ibu. Yang tak ada, bulan Ramadan ini bacakan Quran, bawakan beras, sedekah fakir miskin, hadiahkan pahalanya kepada almarhumah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok kita akan ketemu stasiun ke-41. Fakir. Nama stasiunnya Fakir. Fakir tuh nggak ada duit nggak? Iya. Besok kita bahas tak ada duit. Baik jamaah, kita akan jawab beberapa pertanyaan. Dari pertama Pak Aizat, Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah doa dulu atau ikhtiar dulu? Doa itu tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Nah, jadi dia tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau Bapak berdoa dulu, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kau berdoa Rabbi habli minas salihin? Iya, udah nikah? Belum? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Adapun orang sudah menikah baru berdoa. Nah, jadi tidak rukun, tidak syarat, tidak wajib. Kalau mau diurutkan biasanya orang usaha, sehabis usaha ikhtiar, habis ikhtiar doa, habis doa tawakal. Kalau dapat syukur, tak dapat sabar, ridho. Itu urutan yang biasa. Tapi kalau Pak Aizat mau, Encik Aizat mau ubah, berdoa dulu, habis doa baru berusaha, habis usaha baru tawakal. Tak apa-apa, tak masalah. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. 2. Pak Rusdi. Ustaz, di medsos sedang banyak beredar tentang hadis menjelaskan suatu peristiwa yang akan terjadi jika Ramadan tahun ini pertengahannya Ramadan jatuh pada hari Jumat. Mohon penjelasannya. Buka-buka ala Republika. Saya sudah kirim ke Republika. Coba cari tulisan Ustadz Abdul Somad di Republika. Ini saya bacakannya. Pada tanggal 15 Ramadan, malam Jumat akan terjadi kejutan. Tiupan sangkakala. Membangunkan semua orang yang tidur malam Jumat itu. 15 Ramadan.
mengejutkan orang yang terjaga. Kita malam ini berapa Ramadan? 14. Berarti besok malam. Besok malam 15 Ramadan akan ada kejutan, akan ada tiupan. Semua yang tertidur besok malam terjaga. Semua perempuan-perempuan besok akan keluar dari tempat pingitannya. Biasanya perempuan apapun yang terjadi dia diam dalam. Tapi besok keluar. Kalau perempuan yang keluar apalagi laki-laki. Dan akan terjadi zalazil, gempa yang banyak. Di mana hadis ini? 3. 1 dalam kitab Al-Fitan karya Imam Nu'aim bin Hamad. 2 riwayat Abu Abdullah Al-Hakim. 3 Abu Nu'aim dalam kitab Akhbar Al-Asbahan. Apa komentar ulama tentang hadis ini? 3. Yang pertama Imam Al-Uqayli dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir juz 4 halaman 52, hadis ini tidak ada sanadnya, riwayatnya tidak siqah, tidak diriwayatkan dari riwayat yang kuat. 2. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at juz 3 halaman 191, hadisun maudhu', hadis palsu. 3. Imam Az-Zahabi, hadisun maudhu', hadis palsu. Sudah di-share beberapa hari yang lalu di Republika Online. Wallahu a'lam. 3. Ustadz, apa hukumnya menjual barang KW? Nabi SAW masuk ke pasar. Dimasukkannya tangannya ke dalam. Ya hadza ya sahibat ta'am. Penjual makanan, apa ini? Kenapa yang di dalam ini basah, yang di luar kering? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Kalau basah tak laku. Jadi kami tutup dengan yang kering. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Jadi ada merek-merek yang asli, original, lalu kemudian dicetak yang KW. Maka dia sudah menipu. Man ghasyana falaysa minna. Tapi ada barang-barang yang memang dia original yang harganya sampai ratusan juta. Kemudian mereka ini memang tahu bahwa ada produk KW-nya, sudah menjadi umum, dan dia tidak merasa dirugikan. Tas kah namanya, sepatu. Pokoknya orang yang beli itu tahu bahwa itu KW, dan orang yang makai pun tahu KW. Begitu ditengoknya tas, udah tengok muka KW. Artinya dia tidak memalsukan. Itu memang udah terjadi pada produk itu. Maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri atau sekelompok, itu tipu, tak boleh. Tapi kalau kita balik ke kajian kita, menghindari yang haram, takwa. Menghindari yang syubhat, wara. Menghindari yang halal, zuhud. Jadi kalau mau menghindari ini, syubhat ini, wara. Ibu Sri Mulyani, Sri Mulyati. Ustadz, jika seorang sudah haji kemudian meninggal, kain kapan ihramnya boleh dipakai untuk kain kapan? Boleh. Kain kapan ihram itu? Nah, kemarin habis umroh atau haji, kain kapan dibawa pulang. Kan mubazir tuh, dicampakkan di hotel-hotel tuh. Bawa pulang. Tuh kan. Tapi jangan ada niat macam-macam. Yang pula sengaja disimpan, pesan ke anak-anak, nanti kalau papa meninggal tolong bungkus pakai kain ihram. Untuk apa Pak? Supaya waktu dicek malaikat, nggak usah diperiksa lah, ini sudah habis umrah. Jangan mengakal-akali malaikat. Boleh. Bolehkah kita bersifat tafaul? Tafaul itu artinya mencari barokah, mengalap barokah. Ya, beberapa sahabat Nabi SAW meninggal dunia memakai kain yang dulu pernah diberikan Nabi kepadanya. Kenapa? Karena mengharapkan barokah. Nah, dipakainya kain ihram itu, tapi bukan mau mengakal-akali malaikat. Maka boleh. Tayamun, tabarruk, tafaul. Terakhir, Dwi Sania. Ustadz, bagaimana cara menghadirkan hati ketika berdoa? Ketika kita berdoa, kita lupa apa yang kita ucapkan. Apakah itu termasuk lalai? Lalai lah. Sampai lupa apa yang diucap, atau kemana-mana hatinya. Ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Nampak toples. Toples tempat kue hari raya.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Nampak pasar bawah. Allahumma innaka afu. Itu namanya hati tak hadir, teman. Maka sebelum berdoa itu istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ini hati kita. Ini cawannya. Isi cawan itu pergi entah kemana-mana, terbang. Balikkan dia dulu, letakkan dia di dalam. Dah. Baru doa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Entah kemana-mana. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya afu, Allahumma innaka afuun, engkau maaf pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Hadis riwayat Aisyah. Kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar itu apa doanya ya Rasulullah? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan lupa tiap malam baca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.